Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat di dalam bab yang kedua, dalam rumusan Islam berkemajuan, itu bicara tentang konsep dasar Islam berkemajuan. Nah, di antara poin-poinnya, yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang membawa misi Islam berkemajuan. Yang sesungguhnya sama dengan Islam itu sendiri. Artinya, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu harus membawa misi menunjukkan Islam itu berkemajuan. Ya, misalnya dari penggunaan hisab itu menunjukkan Islam berkemajuan. Muhammadiyah sudah beralih dari ru'yah ke hisab. Kemudian juga dalam muktamar kemarin, dalam pemilihan itu juga sudah menunjukkan menggunakan teknologi yang berkemajuan. Ya, artinya Islam yang sebenarnya yang dicita-citakan Muhammadiyah, Islam yang selaras dan membawa kemajuan itu. Nah, sehingga karena Muhammadiyah meyakini gerakan dakwahnya adalah membawa misi Islam berkemajuan, maka Islam berkemajuan itu mengharuskan atau meniscayakan adanya tajdid, pembaruan. Kenapa tajdid itu dilakukan? Karena dengan tajdid itu kita bisa merespon atau menjawab dinamika dan tantangan baru. Nah, sehingga Islam itu bisa menjadi solusi dan memecahkan berbagai macam masalah yang mungkin belum dibahas di dalam Islam di abad pertengahan. Nah, sehingga tajdid atau pembaruan itu dipahami di dalam Muhammadiyah bermakna menemukan kembali hakikat agama Islam itu dan bukan ancaman bagi otentisitas ajaran agama. Karena ketika kita bicara tajdid itu terkadang ada misunderstanding, ada kesalahpahaman ya. Misalnya di barat Islam yang progresif itu Islam yang misalnya wanita itu boleh menjadi imam sholat, kemudian boleh khutbah Jumat, itu Islam yang dianggap Islam yang progresif. Artinya Islam yang tidak ada masalah dalam konteks gender, yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan. Tapi di Muhammadiyah Islam berkemajuan tentu tidak semacam itu ya, atau mungkin yang contoh-contoh tadi mengarah kepada pemikiran liberal, pemikiran sekuler atau apalah gitu. Tetapi sebenarnya tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu mencoba menemukan kembali hakikat agama Islam itu. Nah, sehingga dalam konteks yang ada hubungannya dengan gender tadi ya, ada hadis Nabi, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Itu dipahami oleh Muhammadiyah, hadis itu dipahami secara kontekstual. Artinya ketika di zaman Nabi, wanita itu tidak secara akses pendidikan itu mendapatkan pendidikan yang kurang baik. Kemudian secara psikologi dan sosiologi masyarakat belum menerima pemimpin dari wanita. Dan sehingga dipahami oleh Muhammadiyah, maksud hadis itu wanita pada zaman Nabi itu belum siap atau belum kompeten untuk dijadikan pemimpin. Tapi dalam konteks sekarang itu mungkin mengalami perkembangan makna. Sehingga Muhammadiyah melakukan tafsir ulang. Karena yang kedua, penafsiran ulang ini dilakukan karena konteksnya muamalah dunyawiyah. Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Nah, sehingga kesimpulan majelis tarjih, wanita kalau menjadi pemimpin, misalnya di sekolah, di rumah sakit, direktur rumah sakit, kepala sekolah itu diperbolehkan karena konteksnya muamalah duniawiyah. Tetapi kalau berkaitan dengan ibadah maghdoh, yang ibadah maghdoh itu karena secara umum dijelaskan oleh nas, sehingga dia thawabit, dia tetap, sehingga tidak dilakukan kajian ulang, sehingga sampai saat ini Muhammadiyah memahami ya kalau dalam konteks sholat yaitu ibadah maghdoh ya wanita tidak boleh menjadi imam bagi jamaah laki-laki. Itu pemikiran Muhammadiyah, contoh tasdid